Saat belajar pemrograman, kita bukan cuma menghafal sintaks, kita juga perlu memahami cara berpikir di balik bagaimana sebuah program disusun dan dijalankan. Cara berpikir itu disebut paradigma pemrograman. Paradigma akan memengaruhi bagaimana kita merancang solusi, menata kode, dan menjaga program tetap mudah dipahami. Di video ini, kita akan membandingkan procedural programming dan object-oriented programming atau OOP, lalu melihat bagaimana konsep kelas dan objek bekerja dalam Java. Mari mulai dari gambaran besarnya. Paradigma pemrograman adalah cara kita mengorganisasi logika agar komputer bisa menyelesaikan suatu tugas. Dalam procedural programming, fokus utamanya ada pada langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Program biasanya dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil. Masing-masing fungsi menangani pekerjaan tertentu, lalu dipanggil sesuai alur yang dibutuhkan. Pendekatan ini cocok saat masalahnya bisa dijabarkan sebagai serangkaian instruksi yang jelas dari awal sampai akhir. Berbeda dari itu, OOP memandang program sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek membawa data sekaligus perilaku. Jadi informasi dan operasi yang terkait disatukan dalam satu entitas. Karena itu, OOP sering dipakai untuk memodelkan hal-hal nyata seperti mobil, akun bank, mahasiswa, atau produk dalam sebuah toko. Singkatnya, prosedural berpusat pada urutan proses, sedangkan OOP berpusat pada objek yang memiliki state dan behavior. Sekarang kita lihat lebih dekat procedural programming. Pendekatan ini biasanya bersifat top-down, artinya kita mulai dari masalah utama, lalu memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Saat program berjalan, instruksi dieksekusi baris demi baris sesuai urutan yang kita tulis. Kalau ada percabangan atau perulangan, alurnya memang bisa berubah, namun pusat kendalinya tetap ada pada urutan proses yang eksplisit. Agar lebih rapi, program prosedural biasanya dibagi ke dalam fungsi-fungsi kecil. Satu fungsi membaca input, fungsi lain menghitung, lalu fungsi berikutnya menampilkan hasil. Pembagian seperti ini membantu kode lebih terstruktur dan lebih mudah diuji per bagian. Tantangannya muncul ketika banyak fungsi bergantung pada data yang sama, terutama jika data itu disimpan sebagai variabel global. Karena variabel global bisa diakses dan diubah dari banyak tempat, kita lebih mudah kehilangan jejak siapa yang mengubah nilainya dan kapan perubahan itu terjadi. Sekarang beralih ke Object-Oriented Programming. Dalam OOP, kita cenderung memakai pendekatan bottom-up dengan membangun program dari komponen-komponen kecil yang mewakili objek. Objek-objek itu berdiri sebagai unit yang relatif independen. Masing-masing punya data sendiri dan tanggung jawabnya sendiri. Misalnya dalam aplikasi kampus, kita bisa punya objek mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Semuanya saling berhubungan tetapi tetap punya peran yang jelas. Salah satu kekuatan OOP adalah data tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Akses ke data biasanya diatur lewat metode tertentu. Dengan begitu, perubahan nilai bisa dikendalikan. Program tidak sembarang mengubah data penting tanpa aturan. Struktur seperti ini membuat program lebih modular. Setiap kelas atau objek bisa dikembangkan tanpa harus membongkar seluruh bagian lain. Saat kebutuhan berubah, kita juga lebih mudah menambah fitur baru karena komponen yang sudah ada bisa diperluas, bukan selalu ditulis ulang dari nol. Itulah sebabnya, OOP sangat populer untuk proyek yang lebih besar, tim yang lebih banyak, dan aplikasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kalau dibandingkan langsung, perbedaan pertama terlihat dari fokus utamanya. Prosedural menekankan proses, sedangkan OOP menekankan objek. Dari sisi desain, prosedural biasanya menyusun solusi dari langkah besar ke rincian kecil. OOP justru membangun sistem dari komponen objek yang kemudian disatukan. Dalam urusan keamanan data, prosedural lebih rentan jika banyak bagian program memakai data bersama tanpa pembatasan. Pada OOP, data biasanya dibungkus dalam kelas dan diakses lewat metode. Ini membuat kontrol terhadap perubahan data jadi lebih baik.
Kalau bicara reusabilitas, prosedural tetap bisa memakai ulang fungsi, namun OOP biasanya memberi fleksibilitas lebih besar lewat pewarisan dan pengembangan objek. Dari sisi contoh bahasa, C sering dipakai untuk menggambarkan pendekatan prosedural, sedangkan Java sangat identik dengan pendekatan OOP. Walau begitu, yang paling penting bukan menghafal label bahasanya, tetapi memahami cara setiap paradigma membantu kita menyelesaikan masalah. Sekarang kita masuk ke konsep kelas dalam Java. Cara paling mudah memahaminya adalah dengan menganggap kelas sebagai blueprint atau cetak biru. Blueprint memberi rancangan, bukan benda jadinya. Dalam Java, kelas mendefinisikan bentuk umum dari suatu entitas. Di dalam kelas, kita biasanya menuliskan atribut. Atribut adalah data atau state yang dimiliki entitas tersebut. Kalau kita punya kelas mobil, atributnya bisa berupa warna, merek, atau kecepatan. Selain atribut, kelas juga punya metode. Metode adalah behavior atau tindakan yang bisa dilakukan oleh entitas itu. Pada kelas mobil, metode bisa berupa nyalakan mesin, percepat, atau rem. Jadi kelas merangkum data dan aksi dalam satu tempat. Namun penting diingat, kelas sendiri belum menjadi objek nyata, ia baru berupa rancangan yang siap dipakai. Selama kita baru mendeklarasikan kelas, belum ada memori khusus untuk objek itu. Memori baru dialokasikan ketika kita membuat instance dari kelas tersebut. Kalau kelas adalah blueprint, maka objek adalah wujud nyata yang dibuat dari blueprint itu. Dalam Java, objek disebut juga instance dari kelas. Artinya, objek adalah hasil konkret dari rancangan yang tadi kita definisikan. Untuk membuat objek, kita biasanya memakai keyword new. Saat perintah itu dijalankan, Java akan membuat objek baru di memori. Secara umum, objek tersebut dialokasikan di area heap pada JVM. Lalu variabel referensi akan menunjuk ke objek yang baru dibuat itu. Menariknya, dua objek dari kelas yang sama tidak harus memiliki isi data yang sama. Misalnya, dua objek mobil sama-sama dibuat dari kelas mobil, tetapi warna, kecepatan, dan nomor polisinya bisa berbeda. Jadi kelas memberi pola umum, sedangkan objek menghadirkan data spesifik yang benar-benar dipakai saat program berjalan. Mari lihat contoh yang lebih utuh. Misalnya kita punya sebuah kelas bernama mobil. Di dalam kelas itu, kita bisa menulis atribut seperti merek, warna, dan kecepatan. Atribut-atribut ini menyimpan keadaan objek, jadi mereka menjelaskan seperti apa kondisi mobil pada saat tertentu. Lalu kita tambahkan metode, misalnya jalan atau tampilkan info. Metode memberi objek kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sampai titik ini, kita baru punya kelas. Program belum memiliki mobil tertentu yang benar-benar bisa dipakai. Objek biasanya dibuat di dalam fungsi main dengan menulis perintah seperti mobil-mobil 1 sama dengan new mobil. Setelah itu, kita bisa mengisi nilai atributnya. Misalnya, mereknya Toyota, warnanya merah, dan kecepatannya 0. Begitu objek sudah ada, kita dapat memanggil metode miliknya. Disinilah rancangan dalam kelas mulai bekerja sebagai perilaku nyata dalam program. Contoh sederhana ini menunjukkan hubungan inti dalam Java. Kelas mendefinisikan, objek mewujudkan, lalu metode menjalankan aksi berdasarkan data yang dimiliki objek itu. Setelah memahami kelas dan objek, kita bisa masuk ke 3 pilar utama dalam OP. Pilar yang pertama adalah encapsulation. Intinya, data dan metode yang berkaitan dibungkus dalam satu kelas. Dengan encapsulation, akses ke data bisa dibatasi, jadi perubahan tidak dilakukan sembarang bagian program. Pilar kedua adalah inheritance. Konsep ini memungkinkan sebuah kelas mewarisi sifat dan behavior dari kelas lain. Karena itu, kita tidak perlu menulis ulang semua kode dari nol ketika ada hubungan yang mirip antar entitas. Pilar ketiga adalah polymorphism, artinya satu antarmuka atau satu nama metode bisa dipakai dalam bentuk perilaku yang berbeda. Contohnya, metode yang sama bisa memberi hasil berbeda tergantung objek yang memanggilnya.
Kalau dirangkum, encapsulation menjaga data, inheritance mendorong penggunaan ulang, dan polymorphism membuat desain lebih fleksibel. Tiga pilar inilah yang membuat OP bukan sekadar gaya penulisan kode, tetapi cara merancang program yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Agar perbedaannya terasa lebih nyata, mari pakai studi kasus rekening bank. Dalam pendekatan prosedural, saldo bisa saja disimpan sebagai data biasa yang diakses oleh banyak fungsi. Lalu kita punya fungsi setor, tarik, dan cek saldo yang semuanya bekerja pada nilai saldo yang sama. Model ini memang mudah dipahami pada awalnya, namun risikonya muncul saat perubahan saldo bisa terjadi tanpa pengamanan yang konsisten. Sekarang bandingkan dengan pendekatan OOP. Kita bisa membuat kelas rekening bank yang memiliki atribut saldo dan metode untuk setor serta tarik. Di sini, saldo tidak diubah langsung dari luar. Perubahan hanya terjadi melalui metode yang sudah kita tentukan. Metode tarik bisa memeriksa dulu apakah jumlah penarikan valid dan apakah saldo mencukupi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, metode bisa menolak transaksi. Jadi aturan bisnis tetap terjaga di satu tempat. Dari contoh ini terlihat bahwa OOP membantu kita membangun kode yang lebih aman, lebih terkontrol, dan lebih mendekati cara kerja sistem nyata. Kalau kita rangkum, OOP banyak dipilih di dunia industri karena membuat kode lebih mudah dirawat saat aplikasi terus tumbuh dan berubah. Strukturnya lebih fleksibel, bagian kodenya lebih mudah digunakan kembali, dan kerja tim jadi lebih aman karena akses ke data bisa diatur dengan lebih jelas. Untuk pemula, memahami prosedural dan OOP bukan soal memilih yang paling hebat, ini soal tahu kapan setiap cara berpikir paling tepat digunakan. Semakin kuat dasar ini, semakin mudah Anda membaca, menulis, dan mengembangkan program Java dengan percaya diri,